ini kelompok dalam mata kuliah Hukum Konstitusi, dan kami akan menjelaskan materi terkait dengan lembaga kepresidenan. Sebelum itu, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya atas nama Nurul Fadila. Perkenalkan, nama saya Ica Nurfolvi. Saya atas nama Nurhalis Hadi. Saya atas nama Surbi Triani. Saya Julia Reski Fadliani. Berikut video presentasi kami. Kewenangan lembaga kepresidenan yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut mengenai kewenangan dari lembaga kepresidenan ini, kita perlu memahami mengenai definisi kewenangan, di mana kewenangan berakar pada kata wewenang yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak. Kewenangan, kekuasaan membuat putusan, serta memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Fungsi yang boleh untuk tidak dilaksanakan. Sedangkan kewenangan merupakan hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Itu menurut KBBI. Kewenangan menurut Mariam Budiarjo menyatakan bahwa kekuasaan yang berbadan hukum melaksanakan tindakan hukum yang dimana tindakan ini dilaksanakan dengan maksud untuk menimbulkan akibat hukum dan menimbulkan hal-hal tertentu dan timbulnya akibat hukum tertentu. Menurut Jimli Ash-Shidiki menyatakan bahwa lembaga kepresidenan merupakan salah satu lembaga tinggi negara atau organ konstitusi yang apabila dilihat dari segi pejabatnya maka terjelma presiden dan wakil presiden yang ada di dalamnya. Nah, mengenai kewenangan presiden yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang pertama, presiden memegang kekuasaan pemerintahan yang telah jelas pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang. Nah, kedua, mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, yaitu menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang yang telah termasuk di dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Nah, keempat, mengusulkan 2 bakal calon presiden kepada MPR. Dalam hal ini, apabila wakil presiden mengalami yang namanya kekosongan yang telah diatur pada pasal 8 ayat 2. Nah, wakil presiden ini diajukan selambat-lambatnya 60 hari sebelum atau pada saat bakal calon presiden itu kosong. Nah, yang kelima, memegang kekuasaan atas angkatan darat, angkatan laut, serta angkatan udara diatur pada pasal 10. Keenam, yaitu menyatakan perang, membuat perdamaian serta perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Oke, jadi di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, membahas tugas dan wewenang wakil presiden. Jadi setelah itu saya juga akan menjelaskan pemilihan presiden dan wakil presiden dan juga pemberhentian presiden dan wakil presiden. Jadi kita beralih ke tugas dan wewenang wakil presiden terlebih dahulu. Mengenai tugas dan wewenangnya itu terdapat 4 tugas dan wewenang. Yaitu yang pertama, membantu presiden dalam melakukan kewajibannya. Wakil presiden itu bertugas membantu presiden dalam segala tugas secara umum, tetapi wakil presiden itu tidak berhak membentuk suatu peraturan perundang-undangan karena yang mengeluarkan suatu peraturan perundang-undangan itu adalah presiden itu sendiri. Meskipun dalam keadaan yang sangat terdesak, wakil presiden hanya dapat membuat peraturan perundang-undangan itu atas nama presiden. Kemudian yang kedua, menggantikan presiden sampai habis waktunya jika presiden berhalangan tetap maupun berhalangan sementara. Berhalangan sementara artinya di sini kalau misal presiden itu
di luar negeri dan posisi presiden di dalam suatu negara itu kosong, maka wakil presiden itu bisa menggantikan presiden. Begitupun juga dengan jika presiden berhalangan tetap. Berhalangan tetap artinya misal presiden meninggal dunia atau dilengsarkan, maka wakil presiden juga bisa menggantikan presiden. Kemudian yang ketiga, memperhatikan secara khusus, menampung masalah-masalah, mengusulkan pemecahan yang menyangkut bidang kesejahteraan rakyat. Kemudian yang keempat, melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan. Jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden. Jadi ketentuan mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden ini diatur dalam Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 yang menunjukkan bahwa yang pertama, pengisian jabatan presiden itu dilakukan dengan cara pemilihan dan dipilih langsung oleh rakyat, yang sebelumnya itu, sebelum amandemen, itu presiden dipilih oleh MPR. Kemudian yang kedua, keterlibatan rakyat dan penguatan kedaulatan rakyat, karena proses pemilihan presiden tidak lagi diserahkan kepada MPR. Kemudian yang ketiga, hanya partai-partai politik peserta pemilu yang dapat mengajukan calon presiden, sehingga dapat juga disebut dengan kedaulatan partai. Calon independen atau perorangan belum diakomodir. Yang keempat, untuk menjadi presiden harus mendapat suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum, dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi. Kemudian yang kelima, jika tidak memenuhi lebih dari 50%, maka dilakukanlah pemilihan putaran kedua. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai pemberhentian presiden dan wakil presiden. Jadi dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen mengatur lebih tegas mengenai alasan-alasan pemberhentian presiden dan mekanisme pemberhentian presiden dalam masa jabatannya, yaitu yang terdapat dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Jadi berdasarkan ketentuan dalam pasal ini dapat diketahui ada dua alasan presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya, yaitu yang pertama karena melakukan pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum yang dilakukan itu seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Kemudian yang kedua, terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Nah, itu alasan-alasan pemberhentian jabatan presiden. Kemudian mengenai mekanisme impeachment atau pemberhentian presiden dan wakil presiden itu dilakukan dalam 3 tahap, yaitu pertama proses impeachment di DPR, kedua proses impeachment di Mahkamah Konstitusi, dan yang ketiga proses impeachment di MPR. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan, yaitu kewenangan presiden dalam hal kewenangan umum dan kewenangan yudisial. Yang akan saya bahas yang pertama yaitu kewenangan presiden dalam hal kewenangan umum. Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara. Kewenangan presiden sebagai kepala negara untuk memegang kekuasaan tertinggi ini tercantum dalam pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945, di mana presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1 kali masa jabatan. Pembahasan selanjutnya yaitu kewenangan presiden dalam hal kewenangan yudisial. Di sini terbagi atas 4. Yang pertama yaitu grasi. Grasi di sini yaitu pengampunan atas permohonan terpidana berupa peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang grasi. Grasi juga diatur dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945
di mana gerasi ini diberikan kepada Presiden dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Contoh dari gerasi itu sendiri yaitu kasus yang pernah terjadi mantan Ketua KPK Antasari Ashar, di mana gerasi tersebut diberikan oleh Presiden Jokowi terkait dengan kasus pembunuhan yang melibatkan Antasari Ashar pada tanggal 23 Januari 2017 lalu. Yang kedua yaitu rehabilitasi, yaitu hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan di tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasal 1/23 KUHP. Yang ketiga yaitu amnesti. Amnesti yaitu pengampunan untuk meniadakan akibat hukum yang mengancam suatu perbuatan atau tindakan kejahatan yang dituduhkan, tercantum dalam Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang amnesti. Dan abolisi. Abolisi di sini yaitu sama dengan amnesti. Kewenangan untuk menggugurkan hak penuntut umum guna melakukan penuntutan serta akibat hukum yang timbul karena tuntutan itu. Abolisi ini juga diatur dalam pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Saya akan menjelaskan terkait kewenangan Presiden dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam pasal 5 Undang-Undang 1945, mengatur bahwa yang pertama, Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat serta mengesahkan RUU yang disetujui bersama DPR. Kemudian, dalam tahap pembuatan peraturan perundang-undangan diantaranya adalah penyusunan, di mana RUU yang disepakati diberikan kepada Presiden untuk ke tahap pembahasan. Kemudian yang kedua adalah pembahasan, di mana rapat komisi antara anggota DPR dan eksekutif, dalam hal ini Presiden ataupun Menteri yang menggantikan rapat komisi atau gabungan, dan itu terjadi dalam rapat tingkat 1. Dan selanjutnya pada rapat tingkat 2 disebut juga dengan rapat paripurna. Kemudian yang kedua yang menjadi kewenangan Presiden adalah pengesahan, di mana yang bertugas untuk mengesahkan adalah Presiden dan undang-undang akan disahkan oleh Presiden itu sendiri. Kemudian kewenangan selanjutnya adalah menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, dan peraturan pemerintah yaitu berupa peraturan pelaksanaan untuk menjalankan undang-undang, dan peraturan pemerintah tersebut digunakan sepanjang diperlukan dan tidak menyalahi undang-undang serta menyeimbang muatan undang-undang. Kemudian kewenangan Presiden juga berupa peraturan Presiden, di mana materi muatan berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang untuk melaksanakan peraturan pemerintah dan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah itu sendiri. Kemudian kewenangan Presiden dalam mengatur hubungan diplomatik atau luar negeri. Yang pertama, membuat perjanjian internasional yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan atau mengharuskan pembentukan UU dengan persetujuan DPR diatur dalam pasal 11 Undang-Undang 1945, dan perjanjian yang dibuat untuk subjek hukum yaitu negara dengan negara, kemudian negara dengan organisasi. Contohnya perjanjian bilateral antara Malaysia dan Indonesia terhadap perlindungan tenaga kerja pada tahun 2004. Kemudian yang kedua yaitu kewenangan menyatakan keadaan bahaya terdapat dalam pasal 12 UUD 1945 dan juga diatur dalam UU nomor 6 tahun 1945 tentang keadaan bahaya. Dalam pasal 1 menyebutkan Presiden dapat menyatakan seluruh atau sebagian dari negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan bahaya, diantaranya serangan, pemberontakan, permusuhan, dan bencana alam. Kemudian yang ketiga, mengangkat duta dan konsul dengan pertimbangan DPR dalam pasal 13 Undang-Undang 1945 dalam melakukan uji kelayakan dan kepatuhan yang disebut fit dan proper test terhadap duta. Kemudian yang keempat, Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR dalam pasal 13 UUD 1945. Keduanya memperhatikan pertimbangan DPR
prerogatif Presiden dapat dipertanggungjawabkan oleh DPR dan terwujudnya peran pertimbangan dengan prinsip check and balance. Baik, di sini saya akan membahas mengenai kewenangan konstitusi Presiden dalam hal lainnya. Tetapi sebelum saya membahas lebih lanjut mengenai kewenangan Presiden dalam hal lainnya, perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa Presiden di Indonesia itu merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, dan Presiden itu memiliki yang namanya hak prerogatif, di mana hak prerogatif ini merupakan hak yang tidak bisa diganggu-gugat oleh pihak manapun, dan contohnya itu misalnya menyatakan perang, memberikan abolisi dan amnesti. Kemudian kewenangan konstitusional Presiden dalam hal lainnya yang pertama yakni mengangkat dan memberhentikan menteri negara, di mana hal ini secara yuridis ataupun landasan yuridisnya terdapat pada pasal 4 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di situ sudah sangat jelas menyatakan bahwa Presiden dalam menyelenggarakan tugasnya sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara itu dibantu oleh menteri-menteri negara, di mana menteri ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Kemudian kewenangan yang kedua yakni menetapkan Mahkamah Konstitusi. Hal yang menarik yang perlu kita ketahui dalam penetapan Mahkamah Konstitusi ini merupakan sejarahnya, di mana Mahkamah Konstitusi ini diadopsi dari Constitutional Court, yang dimana Constitutional Court ini merupakan amandemen yang dilakukan oleh MPR pada tahun 2001. Di mana gagasan atau pembentukan Mahkamah Konstitusi ini merupakan perkembangan pemikiran politik pada saat itu. Hal menarik yang perlu kita ketahui dalam pembentukan Mahkamah Konstitusi ini, pada abad ke-21 negara Indonesia itu merupakan negara pertama pada abad ke-21 yang membentuk Mahkamah Konstitusi ini, dan merupakan negara yang ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi. Nah, setelah idah gagasan mengenai Mahkamah Konstitusi ini, kemudian DPR bersama dengan pemerintahan lainnya itu membuat rancangan undang-undang. Kemudian rancangan undang-undang ini kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003. Setelah pembahasan yang cukup mendalam mengenai rancangan undang-undang ini, kemudian DPR serta pemerintahan lainnya telah menetapkan rancangan undang-undang tersebut, kemudian dilimpahkan ke Presiden, di mana pada tanggal 13 Agustus tahun 2003 Presiden mengesahkan rancangan undang-undang tersebut. Nah, menjelang 2 hari setelah pengesahan undang-undang tersebut, Presiden mengeluarkan keputusan Presiden nomor 143/M tahun 2003. Nah, pada saat itu Presiden mengangkat serta melantik anggota Mahkamah Konstitusi untuk pertama kalinya. Kemudian selanjutnya adalah kemudian kewenangan konstitusional Presiden yang ketiga, yakni meresmikan anggota BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan yang telah dipilih oleh DPR, di mana hal ini secara yuridis ataupun landasan yuridisnya terdapat pada pasal 23F ayat 1. Di situ menjelaskan bahwa anggota BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan yang telah dipilih oleh DPR berdasarkan pertimbangan ataupun tetap memperhatikan pertimbangan dari DPD, kemudian diresmikan oleh Presiden. Kemudian yang keempat, kewenangan konstitusional Presiden dalam hal lainnya yakni meresmikan Hakim Agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial berdasarkan persetujuan DPRD. Hal yang menarik yang perlu kita ketahui sebelum seseorang itu menjadi Hakim Agung itu mengenai proses penyeleksian dari calon Hakim Agung itu sendiri, di mana ada beberapa tahap yang ditetapkan oleh Komisi Yudisial, yakni dari segi kesehatan, dari segi kepribadian, tes wawancara, dan administrasi. Itu merupakan beberapa ataupun salah satu bentuk dari proses pemilihan calon Hakim Agung ini. Nah, setelah Komisi Yudisial mendapatkan calon Hakim Agung, calon Hakim Agung ini kemudian diusulkan ke DPR. Jadi sangat penting sebelum seseorang menjadi Hakim Agung itu harus
melalui seleksi tersebut, karena tidak menuntut kemungkinan bahwa DPR bisa saja menolak usulan yang diberikan oleh Komisi Yudisial karena calon hakim agung itu tidak memiliki kualifikasi. Kemudian selanjutnya, apabila DPR telah menetapkan calon hakim agung itu, kemudian presiden itu menetapkan atau meresmikan yang mulanya calon hakim agung menjadi hakim agung. Kemudian yang selanjutnya adalah kewenangan konstitusional presiden dalam hal ini mengangkat dan memberhentikan komisi yudisial berdasarkan persetujuan DPR, di mana terdapat pada pasal 24B ayat 3, di situ menjelaskan bahwa komisi yudisial yang telah dipilih oleh DPR itu dapat diberhentikan ataupun diangkat oleh presiden. Jadi tidak boleh serta-merta presiden itu langsung memberhentikan anggota komisi yudisial tanpa adanya persetujuan dari anggota DPRD itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah kewenangan presiden dalam mengajukan rancangan undang-undang mengenai anggaran pendapatan belanja negara, berdasarkan persetujuan DPR, tetapi tetap mempertimbangkan usulan dari DPD itu sendiri, di mana landasannya itu terdapat pada pasal 23 ayat 2. Sekian video dari pemaparan materi kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.